Ada yang bilang ia menghindari segala urusan yang menghubungkannya dengan si macan. Tapi kepada si Toket ia berkata sebelum pergi, aku hanya akan kembali jika kontolku sudah ngaceng. Dengan senang hati si Toket akan menunggu, dan ia berdoa dengan tulus, bahwa kemaluan Ajo Kawir akan bisa berdiri kembali. Seperti saat mereka masih umur awal belasan tahun, saat sebelum peristiwa di rumah Rona Merah. Ia berdiri di dalam hujan. Ia hanya diam saja memandang ke arah gadis itu menghilang. Hujan perlahan-lahan semakin besar, dan ia masih berdiri di tempatnya. Pakaiannya lekat ke tubuhnya. Kejar gadis itu, goblok, teriak si Toket kepadanya. Tolol, goblok, sialan kamu. Ia tetap berdiri di sana, dengan tatapan yang masih menuju arah yang sama. Kulitnya mulai memucat. Badannya mulai menggigil. Ia tetap tak beranjak. Sialan, pikir si Toket. Si Toket tak lagi berteriak-teriak. Ia diam saja di teras. Memandang Ajo Kawir berdiri di dalam hujan. Tapi ia tahu, bocah itu tak akan bertahan lama. Kulitnya sudah berkerut-kerut, terlalu lama kehujanan. Ajo Kawir sudah kedinginan. Ia bisa jatuh sakit karena itu. Tanpa ada pilihan lain, si Toket melompat ke dalam hujan dan menarik tangan Ajo Kawir, membawanya kembali ke teras. Lalu menyeretnya masuk ke dalam rumah, menuju dapur. Ajo Kawir tak hanya menggigil. Bibirnya sudah membiru. Si Toket melemparkan anduk kepadanya. Si Toket berkata, maaf, kurasa aku memang berlebihan. Tentu saja itu berlebihan. Ajo Kawir sudah bilang berkali-kali, tak mungkin baginya untuk jatuh cinta kepada perempuan. Bukan ia tak berminat kepada perempuan, tapi ia tak tahu apa yang bisa diberikannya kepada perempuan. Lelaki yang tak bisa menyetubuhi perempuannya, katanya kemudian, dengan lagak sok bijak, sok tua dan sok menghibur diri sendiri, seperti belati berkarat. Tak bisa dipakai untuk memotong apapun. Kita bahkan tak layak untuk membicarakannya. Menjelang dini hari si Toket terbangun. Ia tak menemukan Ajo Kawir di sampingnya. Sejak ia jarang tinggal di rumahnya, Ajo Kawir tidur di kamar si Toket. Kadang-kadang ia tidur di bagian belakang toko kelontong. Kadang tertidur di pos ronda tak jauh dari rumah Iwan Angsa. Tapi si Toket yakin, sebelum tidur, ia melihat Ajo Kawir ada di tempat tidur itu. Ia menyalakan lampu. Hanya ada dirinya di kamar itu. Dengan langkah sedikit terhuyung, ia keluar dari kamar. Ia mendengar bunyi pintu dibuka dan ditutup. Mungkin itu yang membuatnya terbangun. Mungkin itu Ajo Kawir, pikirnya. Arahnya dari toko kelontong. Ada pintu penghubung antara toko dan rumah. Ia pergi ke sana. Toko itu gelap saja, hanya pendar kecil dari lemari pendingin tempat minuman kaleng dan botol diletakkan. Tapi ia melihat pintu depan sedikit terbuka. Ajo, ia tak mendengar bocah itu menjawab. Si Toket berjalan ke arah pintu depan, mendorongnya dan menemukan bocah itu sedang duduk di teras. Sebotol bir bintang yang sudah terbuka tergeletak di sampingnya. Si Toket duduk di kursi kosong yang berjejeran dengan kursi yang ditempati Ajo Kawir. Ia mengambil botol bir itu, meminumnya beberapa tenggak, dan meletakkannya kembali. Selama beberapa saat mereka tak mengatakan apapun. Mereka meminum bir dari botol bergantian. Setelah bir habis, si Toket akhirnya berkata, kamu bisa mati karena ini. Apa maksudmu? Selama beberapa hari kamu tidak tidur, juga tak makan. Aku tahu kamu tidak makan. Ajo Kawir tidak mengatakan apapun. Ia masuk ke dalam toko meninggalkan si Toket, tapi tak lama kemudian ia telah kembali dan duduk di kursinya, sambil membawa botol bir baru. Ia membuka penutupnya dengan memukulkan ujung botol ke tepi meja. Bunyi buih bir terdengar mendesis. Kamu harus membayar kedua botol bir ini. Aku tak mau ibuku bilang aku mencuri 2 botol bir malam-malam. Aku pasti membayarnya. Setelah itu keduanya kembali melamun. Sesekali. Bergantian meminum bir, tapi tak secepat mereka menghabiskan botol pertama. Si Toket berpikir, kita tak bisa menghentikan seseorang dari jatuh cinta. Bahkan orang yang jatuh cinta itu sendiri. Jatuh cinta seperti penyakit. Ia bisa datang kapan saja, seperti kilat dan geledek, dan bisa tanpa sebab apapun. Bahkan ketika ada alasan untuk tidak jatuh cinta, seperti dialami Ajo Kawir, cinta merupakan sesuatu yang tak terelakkan. Kamu bisa mati karena itu, kata si Toket lagi. Kamu bisa mati karena enggak makan dan enggak tidur. Aku tak peduli. Kamu tak bisa melupakan gadis itu. Ajo Kawir diam saja. Ia menenggak birnya, menghabiskannya. Ia memegangi botol bir, memandang ke arah kegelapan di depannya. Ada jalan raya kecil di depan mereka, tapi tak ada kendaraan lewat di waktu seperti itu. Di kejauhan terdengar tiang listrik diketuk 3 kali. Biasanya petugas ronda yang melakukan itu, pertanda keadaan aman dan orang bisa terus tidur dengan tenang. Aku ingin menghajar orang. Kurasa ini waktu yang buruk untuk menghajar orang. Tak ada bocah-bocah sialan berkeliaran di waktu seperti ini. Aku mencarimu kemana-mana, kupikir kamu tak ingin kembali ke rumahmu. Ayahku mengirimku ke sini. Kamu bilang kamu ingin menghajar orang. Ini ada tawaran bagus. Ayahku bilang, akan lebih baik jika kamu tak menerimanya. Menurutku, kamu tak perlu menerimanya juga. Tapi aku harus menyampaikannya kepadamu, dan ayahku juga bilang begitu. Kamu bisa menghajar seseorang, dan kamu bisa memperoleh duit karena itu. Tapi kurasa kamu tak perlu menerimanya. Lelaki itu datang dari Jakarta. Ketika datang, ia memakai kacamata hitam, tapi kemudian ia membukanya. Ia mengenakan kemeja dengan motif bunga-bunga dan 2 kancing teratas dibiarkan terbuka. Demi Tuhan, pikir Ajo Kawir, aku tak akan pernah memakai kemeja seperti itu. Ia mengenakan celana pendek selutut berwarna khaki, dan sepatu Adidas. Ia ditemani sopir yang tampaknya bertindak juga sebagai pengawal. Panggil saja aku Paman Gembul. Paman Gembul, gumam Ajo Kawir. Paman Gembul merogoh saku celananya dan mengeluarkan kotak cerutu. Ia menawarkan sebatang cerutu kepada Ajo Kawir. Ajo Kawir belum pernah mengisap cerutu, dan ia sama sekali belum berniat. Ia menggeleng. Ia menunjukkan bungkus kretek di meja seolah ingin mengatakan, aku punya kretek, dan aku hanya mau mengisap kretek. Tapi ia tak ingin mengisap kretek saat itu. Ia hanya ingin mendengarkan apa yang akan dikatakan Paman Gembul. Ia berumur sekitar 60 tahun, mungkin lebih. Ia membakar ujung cerutunya di atas nyala api dari korek gas selama beberapa saat, sampai ujung cerutu itu terbakar dan daun tembakaunya memercikan bunga-bunga api. Paman Gembul mengisap cerutunya. Ajo Kawir senang dengan aroma tembakau yang dibawa asap dari ujung cerutu Paman Gembul. Jadi kamu yang mengiris telinga Pak Lebe? Dari mana Paman tahu? Tanya Ajo Kawir, sedikit terkejut. Paman Gembul tertawa kecil. Ia membakar kembali ujung cerutunya, lalu mengisapnya lagi.
Kamu boleh berpikir tak banyak yang tahu hal begitu, tapi hal-hal tertentu bisa sampai ke telingaku. Ajo Kawir mengangguk. Dan sekarang aku ingin kamu menghajar seorang lelaki lain. Lebih tua darimu. Jauh lebih tua. Dan mungkin lebih kuat darimu. Namanya Si Macan. Si Macan, tanya Iwan Angsa. Sebelum bertemu dengan Ajo Kawir. Paman Gembul telah bertemu dengan Iwan Angsa sebelumnya. Aku tahu lelaki ini. Aku tahu, tapi aku tak mengenalnya. Aku pernah berkelahi dengan abangnya. Perkelahian yang sulit dilupakan. Ia lelaki brutal yang pernah kutemui. Maksudku, abangnya. Aku tak mengenal Si Macan dan tak pernah bertemu dengannya. Tapi aku tahu, sebab aku tahu abangnya dan pernah berkelahi dengan abangnya. Ia lebih brutal dari abangnya. Kudengar begitu. Abangnya sudah mati. Seseorang menembaknya di jalanan, dan membenamkannya di lumpur sawah. Di waktu yang sama mereka membunuh Agus Klobot. Ditemukan 3 atau 4 bulan kemudian. Si Macan mengambil alih semua urusan abangnya. Ia lebih brutal, lebih susah dikendalikan, dan tak mau mendengarkan siapapun. Ia berkelahi dengan lebih banyak orang, dan ia membunuh lebih banyak orang daripada abangnya. Ia tak pernah tertangkap. Belum pernah tertangkap. Syukurlah aku tak perlu berkelahi dengannya, kata Iwan Angsa. Kamu takut menghadapi orang macam begini? Aku tak takut, kata Iwan Angsa. Tapi tak berkelahi dengannya jauh lebih baik untuk hidupku. Aku ingin kamu membunuhnya. Iwan Angsa mengajak Paman Gembul dan sopirnya makan di rumah mereka. Hanya makanan kampung, katanya berbasa-basi. Paman Gembul senang dengan keramah tamahannya. Bagaimanapun, aku juga orang kampung, kata Paman Gembul. Aku pernah pergi ke banyak tempat, sebagian dengan ongkosmu, kata Iwan Angsa. Pernah berkeliaran ke sana kemari, menjelajah dari satu kota ke kota lain. Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar. Pernah hampir mati di Tanjung Priuk, pernah dikeroyok orang di lambung kapal Pelni. Tapi akhirnya aku kembali ke kota kecil ini, dan memulai hidupku kembali. Aku menyelamatkanmu. Ya, aku tahu. Aku dan Agus Klobot pernah berlaku tolol, merampok keponakan jenderal dan mencongkel matanya. Aku diburu kemana-mana. Masuk penjara, digebukin semua orang. Kau datang, menyelamatkan kami. Kau kenal baik si jenderal, dan katamu si jenderal tak peduli keponakannya tak punya mata. Aku dan Agus Klobot keluar dari penjara. Lalu kau suruh aku membunuh polisi yang berkali-kali datang ke pabrikmu sebelum menyuruh pergi merantau. Lalu Agus Klobot menembak perempuan itu, yang meminta kau mengawininya, tapi aku melindungimu. Ya, tapi setelah itu aku kawin dan aku tobat. Aku tak lagi mau berkelahi. Aku tahu. Tapi aku perlu orang sepertimu, untuk menghentikan Si Macan. Aku tak menginginkan pekerjaan ini, kata Iwan Angsa. Aku punya istri dan anak untuk dipelihara. Aku tahu. Aku datang ke sini setelah mengetahui ini, dan aku tahu kamu akan menolaknya. Aku minta maaf atas apa yang terjadi di tahun-tahun lalu, juga atas kematian sahabatmu. Kau tahu, politik lebih mengerikan daripada sekadar adu jotos di jalanan. Begitulah. Bagaimana dengan anakmu? Mereka bilang, ia bisa melakukan hal-hal yang pernah kamu lakukan, jika ia mau. Si Tokek, demi Tuhan. Aku tak berharap ia mengikuti hidupku. Ia senang berkelahi, dan kadang-kadang berkelahi tanpa bisa kucegah. Tapi kurasa ia tak akan berminat. Dalam banyak hal, aku berhasil membuat nalurinya menjadi lebih jinak. Ia dikeluarkan dari sekolah berkali-kali, tapi aku berharap ia bisa terus sekolah. Aku berusaha mati-matian membujuknya agar pergi ke Yogyakarta atau ke Bandung dan masuk universitas. Ia tak perlu berkelahi seperti ayahnya. Dan kurasa, ia tak akan mau berkelahi untuk duitmu. Kuharap ia tak akan berkelahi untuk duit siapapun. Kupikir begitu. Paman Gembul memandang Iwan Angsa lama sekali. Mereka telah selesai makan, tapi mereka tak beranjak dari kursi dan meja makan. Iwan Angsa tahu Paman Gembul tak akan pergi tanpa bisa menemukan seseorang yang bisa menyelesaikan urusannya dengan Si Macan. Aku benci mengatakan ini, tapi ada seorang bocah yang mungkin tertarik mendengar tawaranmu. Katakan saja. Namanya Ajo Kawir. Ia dalam perlindunganku, segala yang terjadi padanya menjadi tanggung jawabku, maka aku lebih suka ia tak menerima tawaranmu. Tapi dengan atau tanpa tawaranmu, ia akan pergi ke sana kemari berkelahi dengan orang. Cepat atau lambat ia bisa mati karena itu. Jadi mungkin ada baiknya ia berkelahi dan memperoleh duit karena itu. Bocah yang menarik. Ia mungkin tak butuh duitmu, tapi mungkin ia senang memiliki alasan untuk berkelahi. Itu terdengar bagus sekali. Jika ia menolak, urusan kita selesai di sini. Sepakat. Di mana aku bisa bertemu dengannya? Si Tokek akan mengantarkanmu. Iwan Angsa memikirkan kemaluan Ajo Kawir. Ajo Kawir akhirnya mengambil satu batang kreteknya, membakar dan mengisapnya. Ia tak pernah memperoleh tawaran semacam ini, dan ia senang mendengarnya. Tangannya sampai bergetar karena kegirangan, dan ia harus menenangkan diri. Kamu hanya perlu melenyapkannya tanpa jejak, seolah-olah Si Macan tercebur ke kawah anak Krakatau dan tak berminat untuk kembali lagi. Tahu di mana anak Krakatau? Aku tak sedungu itu. Paman Gembul tertawa. Ada banyak duit jika kamu bisa mengirimnya ke kawah anak Krakatau. Dengan kata lain, membunuhnya. Ya, membunuhnya. Tanpa jejak. Ajo Kawir mengangguk-angguk. Ia mengisap kreteknya lagi, mengembuskan asapnya. Asap kretek mengepul tebal di sekitar wajahnya, bergulung-gulung di ujung rambutnya. Aku akan berduel dengannya. Duel merupakan pembunuhan tanpa jejak. Mereka tak akan membicarakan paman. Kau pintar, bocah. Aku senang mendengarnya, kata Paman Gembul. Aku ambil pekerjaan ini. Tapi aku ingin lihat duitnya, jenderal. Ternyata kau tolol. Panggil aku Paman Gembul. Kamu tak perlu mengambil pekerjaan ini, kata si Tokek. Ya, aku butuh pekerjaan ini, kata Ajo Kawir. Tidak, kamu tak membutuhkannya. Kamu tak butuh duit untuk apapun. Bahkan duitmu sering kamu simpan karena kamu tak tahu untuk apa duit. Kamu tak perlu mengambil pekerjaan ini dan membunuh Si Macan. Aku membutuhkan pekerjaan ini. Aku butuh sesuatu untuk melupakan gadis itu. Aku ingin melupakan Iteung, melupakan cintaku. Aku butuh perkelahian. Dan seseorang mau membayarku untuk berkelahi. Tentu saja Iwan Angsa sebenarnya tak berharap Ajo Kawir menjadi tukang berkelahi. Itu cara yang buruk untuk bertahan hidup, katanya di depan kedua bocah.
Seperti si Tokek, ia menyuruh Ajo Kawir untuk memikirkan kembali pekerjaan itu. Ia menawarkan pekerjaan itu kepadanya, tapi ia berharap Ajo Kawir menolaknya. Ia kemudian menceritakan apa yang pernah dialaminya di masa lalu, seperti ia pernah menceritakannya berkali-kali. Perkelahian-perkelahiannya, yang menyedihkan maupun menyenangkan. Beberapa menjadi perkelahian yang dibicarakan secara terus-menerus, nyaris menjadi sejenis legenda di antara tetangga dan kerabat. Aku berkelahi untuk bertahan hidup, sebagaimana aku merampok untuk bertahan hidup. Tapi kubilang kepada kalian, berkelahi merupakan cara paling buruk untuk bertahan hidup. Aku juga akan berkelahi untuk bertahan hidup, kata Ajo Kawir. Sebab jika tidak, aku akan mati karena hal lain. Aku bisa mati karena perasaan rindu kepadanya, pikir Ajo Kawir dengan sedih. Si macan bukan jenis orang yang gampang ditemukan. Ia berkeliaran ke sana kemari. Rumahnya di Cijaro, tapi setahun mungkin hanya 2 hari ia bisa ditemukan di sana. Selebihnya ia bisa berada di mana saja. Aku tak peduli bagaimana kamu menemukannya, dan bagaimana kamu membunuhnya, selama namaku tidak disebut-sebut. Aku tak bisa memberimu lebih banyak petunjuk, kecuali selembar foto lusuh sehingga kamu tak perlu salah menghajar orang. Paman Gembul memberinya selembar foto yang telah sevia. Foto berwarna yang di beberapa bagian, warnanya telah terkelupas. Di foto itu tampak 3 orang lelaki tengah duduk di sebuah batu besar sambil memperlihatkan seekor babi. Mereka jelas habis berburu. Babi itu mungkin sudah mati, atau sekarat. Lelaki yang di sebelah kiri diberi tanda lingkaran dengan bolpen. Ajo Kawir tak perlu bertanya, sudah jelas lelaki itu si macan. Kau tak perlu tahu apa yang ia kerjakan, juga tak perlu tahu apa urusan antara aku dan si macan, kata Paman Gembul. Aku juga tak peduli, kata Ajo Kawir. Aku hanya butuh duitmu, dan terutama aku hanya butuh seseorang yang mau berkelahi denganku. Bagus. Iwan Angsa berkali-kali menasihatinya, terutama soal berkelahi merupakan cara paling buruk untuk bertahan hidup. Tapi sangat jelas Ajo Kawir tak mendengar nasihat-nasihatnya, terutama setelah kemaluannya tak bisa berdiri. Ia berkelahi hampir tiap minggu. Ia pergi ke bioskop bukan untuk menonton film, tapi untuk mencari bocah lain yang mau diajaknya adu pukul di trotoar jalan. Ia pergi ke kolam renang bukan untuk melihat gadis-gadis cantik berbikini, tapi untuk berkelahi di dalam air. Ia pergi ke tempat permainan dingdong, tidak untuk bermain dengan mesin, tapi untuk bermain jotos dengan sesama pengunjung. Bocah ini akan menjadi tukang berkelahi yang paling mengerikan yang aku pernah tahu, gumam Iwan Angsa kepada istrinya. Ia hanya akan berhenti jika kemaluannya sudah bisa berdiri kembali, kata Wasami. Itu benar. Dan aku tak tahu itu akan terjadi atau tidak. Bocah yang malang. Ayahnya seorang yang terhormat, pegawai pemerintah dan bekerja di perpustakaan daerah. Ayahnya sudah menyerah dengan semua kelakuan Ajo Kawir, hingga satu hari ia datang menemui Iwan Angsa dan berkata kepadanya, aku tak tahu apa lagi yang harus kulakukan. Ia tak mau mendengarkanku. Setahuku ia hanya peduli jika mendengar kentut, kata Iwan Angsa. Tapi sejak saat itu, Iwan Angsa menjadi satu-satunya orang yang mengawasi semua kelakuannya. Iwan Angsa tahu kapan dan dengan siapa ia berkelahi. Dan istrinya, Wasami, selalu merupakan orang yang membalur bocah itu ketika pulang dalam keadaan babak belur. Lama-kelamaan, didorong persahabatannya dengan si Tokek, Ajo Kawir sering tinggal di rumah mereka. Menjaga toko kelontong, atau mengangkut barang-barang. Di luar itu, ia keluar sore atau malam hari, berharap bisa adu pukul. Paling tidak, kata Iwan Angsa akhirnya suatu ketika, berkelahilah untuk memperoleh uang. Aku tidak suka kamu mati sia-sia. Demikianlah Iwan Angsa melemparkan tawaran untuk membunuh si macan kepada Ajo Kawir. Dan ketika Wasami mendengar Ajo Kawir menerima tawaran itu, ia hanya bergumam dalam gumaman yang nyaris terdengar. Aku takut aku tak perlu lagi membalur lebam-lebam tubuhnya. Kali ini ia mungkin hanya perlu dibalur boraks dan dibungkus kain kafan. Aku lebih takut satu hari, mereka tak lagi bisa mengurus bajingan-bajingan ini dan memutuskan untuk membunuh mereka satu persatu. Seperti Agus Klobot mati. Seperti Abang si macan. Ditemani si Tokek, Ajo Kawir pergi ke Cijaro. Itu perkampungan kecil. Layar disuramkan. Ya, sebab awalnya Ajo Kawir hendak pergi sendiri. Jangan bodoh, kata Iwan Angsa. Bagaimanapun, Cijaro merupakan perkampungan maling dan garong. Mereka bisa menjahilimu jika mereka merasa tak suka kepadamu. Mereka berangkat pagi dan tiba di sana menjelang siang. Hanya ada belasan rumah di kampung itu, dengan pusatnya berupa warung kecil di pinggir jalan tempat beberapa pengemudi ojek mangkal di sampingnya, dan orang-orang lewat mungkin minum kopi atau makan gorengan sejenak di sana. Meskipun aku tak yakin ia ada di sana, tak ada pilihan lain kecuali pergi ke Cijaro untuk mencari si macan, kata Iwan Angsa. Paman Gembul juga berpikir begitu, si Tokek juga berpikir begitu, dan Ajo Kawir juga berpikir begitu. 1-2 kerabatnya pasti tinggal di sana, atau siapapun yang mengenalnya. Si Tokek menyelipkan belati di balik celana jeansnya. Ia berharap tak mempergunakannya. Tapi jika terjadi keributan, ia tak akan lari. Ia tak akan meninggalkan Ajo Kawir sendiri. Ia tahu mereka datang ke tempat asing, dan mencari musuh yang merupakan penguasa tempat asing itu. Hal-hal buruk bisa terjadi terhadap mereka. Tapi ia mencoba menenangkan diri. Selalu ada polisi di mana-mana. Juga tentara. Jika terjadi keributan, itu akan menjadi keributan, tapi tak akan lebih dari itu. Ia berharap tak perlu mengeluarkan belatinya. Mereka duduk di bangku warung kecil itu dan memesan 2 gelas kopi hitam pahit, tanpa gula. Mereka meminta nasi, dan sayur lodeh, dan lele goreng, dan keduanya mencomot tempe goreng serta menyendok sambal terasi. Mereka sangat lapar. Mereka tak mau memulai urusan mereka dalam keadaan lapar. Keduanya makan dengan lahap, tanpa mengatakan apapun lagi. Pemilik warung itu seorang perempuan tua. Ia sibuk di depan tungkunya, menggoreng tempe dan tahu. Sesekali ia meniup api dengan bambu, sekiranya api mulai mengecil. Ia juga memasukkan beberapa potong kayu, dan kulit buah kelapa kering ke dalam api, untuk menjaga api itu tetap menyala.
Sesekali si pemilik warung melirik ke kedua bocah yang sedang makan di bangku. Ia belum pernah melihatnya. Ia mungkin bertanya-tanya, urusan apa kedua bocah asing itu sampai ke warungnya, ke kampungnya. Sementara itu dua pengemudi ojek, pemuda sepantaran mereka, duduk di motor Honda butut mereka, dan keduanya terus memandang ke Ajo Kawir dan si Toket. Mereka tampak berbincang-bincang dengan suara yang tak jelas terdengar. Mungkin membicarakan kedua bocah itu. Ajo Kawir tak peduli. Si Toket tak peduli. Mereka lapar. Saat itu mereka hanya ingin makan. Kamu tahu, hal terburuk dari apa yang kamu akan lakukan, kamu bukannya membunuh si macan, tapi mungkin terbunuh olehnya. Lebih buruk dari itu, mungkin bukan si macan yang akan membunuhmu, tapi siapapun yang tak senang mendengar kamu akan membunuh si macan. Jika aku mati, kata Ajo Kawir, urusanku dengan gadis itu selesai. Aku akan melupakan Iteung untuk selama-lamanya. Dan aku pun tak harus menderita karena kontolku yang tak bisa berdiri. Aku tak suka kamu mati. Aku juga tidak. Maka aku tak akan mati. Aku mencari si macan, kata Ajo Kawir akhirnya, setelah mereka selesai makan dan menghabiskan kopi mereka. Aku tahu ia dari Cijaro. Di mana aku bisa menemukannya? Ia bertanya kepada perempuan tua pemilik warung, tapi suaranya terdengar keras dengan harapan juga terdengar oleh kedua pengemudi ojek. Ia tak menoleh ke arah para pengemudi ojek itu, pura-pura tak mengetahui keberadaan keduanya, dan memandang si perempuan tua. Sudah lama ia tak pernah pulang, sejak abangnya mati. Jangan berlebihan. Ia pulang beberapa kali. Tidak sering, tapi ia pulang beberapa kali, kata Ajo Kawir, sedikit terdengar meledek. Pemilik warung tampak tak suka mendengar Ajo Kawir membantahnya. Ia berpaling, meniup api di tungkunya, tapi kemudian berbalik lagi. Dipandanginya kedua bocah itu, barangkali menaksir umurnya. Bagaimana aku bisa menemukannya? Aku tak tahu, kata si perempuan tua. Agak terdengar ketus. Jika aku tahu, aku sudah mencarinya. Ia memiliki tunggakan di warungku dan aku ingin ia membayarnya sebelum aku mati. Aku tahu ia tak ada di sini, kata Ajo Kawir. Tapi jika ia muncul, atau seseorang bertemu dengannya, katakan ada yang mencarinya. Ada yang mau mengajaknya duel. Aku mau berkelahi dengannya. Terserah si macan mau berkelahi di mana dan kapan, aku akan menerimanya. Setelah itu aku tak keberatan membayar semua utang si macan di warung ini. Setelah mengatakan itu, keheningan melanda mereka. Hanya suara api membakar pelepah kelapa kering di dalam tungku, dengan bunga api berpijaran di atasnya. Si pemilik warung terdiam, memandang kedua bocah, sebelum ia kembali ke tungku dan membalik tempe goreng di wajannya. Kedua pengemudi ojek juga diam, hanya saling pandang di antara mereka. Ajo Kawir mengambil bungkus kretek yang tergeletak di atas stoples, mengambil rokok satu batang, dan membakarnya dengan korek gas yang digantung dengan tali di atas jajanan. Keheningan itu akhirnya dipecahkan oleh si Toket yang bertanya, berapa ia harus membayar. Ia membayar makanan mereka dengan uang dari saku celananya, sambil memastikan belati itu ada di sana. Mereka hendak pergi meninggalkan warung ketika si pemilik warung bertanya, ada urusan apa kalian dengan si macan? Urusan dendam lama. Jika tak diselesaikan, tak akan selesai dalam 7 turunan. Iwan Angsa mengajari Ajo Kawir untuk mengatakan hal itu, dan ia melakukannya. Sebenarnya Iwan Angsa menyuruhnya mencari si macan secara diam-diam, tapi Ajo Kawir memutuskan untuk menantangnya duel secara terang-terangan. Hanya dengan cara itu, mereka tak akan berpikir ia melakukannya untuk Paman Gembul. Ia menunggu. Ia benci menunggu, tapi ia harus menunggu. Hal baiknya ia mulai makan dengan rakus, sebagaimana seharusnya bocah di umur 19 tahun. Iwan Angsa senang melihatnya makan dengan banyak. Bagaimanapun, pikirnya, bocah ini belum pula 20. Ia benci memikirkan itu. Benci memikirkan bocah seumur itu harus berkelahi dengan si macan, terutama benci mengetahui nasibnya. Tapi ia senang melihatnya makan banyak. Kurasa kini aku bisa mati karena bosan menunggu, kata Ajo Kawir dengan kesal. Setelah makan di warung, di Cijaro itu, kedua bocah segera pulang. Mereka berjalan kaki ke jalan raya tempat bis lewat. Jalan raya dan warung itu tak terlalu jauh, hanya sekitar 50 meter, maka keduanya berjalan kaki. Tapi sebelum mereka tiba di jalan raya, mereka mendengar mesin sepeda motor mendekat. 2 sepeda motor. Tanpa sempat menoleh, mereka dihadang 2 pengemudi ojek, yang memalangkan motor mereka persis di depan kedua bocah. Ajo Kawir dan si Toket berhenti berjalan dan memandang kedua pengemudi ojek. Kedua pengemudi ojek juga memandang ke arah mereka. Kita akan berkelahi di pinggir jalan, pikir si Toket. Siapa kalian? Tanya salah satu di antara pengemudi ojek itu. Baik Ajo Kawir maupun si Toket tak menjawab. Mereka tetap berdiri sambil memandang kedua pengemudi ojek. Mereka tak suka berbasa-basi. Jika harus berkelahi, lebih baik segera berkelahi. Siapa kalian? Sehingga si macan tahu harus mencari siapa untuk menjawab keinginanmu? Ajo Kawir, kata Ajo Kawir akhirnya. Bilang, Ajo Kawir dari Bojong Soang mengajaknya berduel. Semua orang di Bojong Soang tahu namaku. Kau harus menunggu, kata pengemudi ojek lainnya. Aku tak tahu berapa lama kau harus menunggu, tapi kau harus menunggu. Setelah mengatakan itu, ia pergi mengendarai motornya diikuti temannya. Mereka kembali ke samping warung makan. Ajo Kawir dan si Toket selama beberapa saat terus memandangi mereka, sebelum mendengar suara mesin bis di kejauhan. Mereka berjalan bergegas ke tepi jalan raya. Di pagi hari, bahkan sebelum matahari muncul. Ia keluar dari toko kelontong wasami dan mengenakan sepatu Nike palsu yang dibelinya di pasar. Ia berlari sepanjang jalan raya ke arah pusat kota, berputar di Masjid Agung ke arah stadion olahraga, sebelum kembali. Kadang-kadang si Toket menemaninya, tapi lebih sering ia menyuruhnya lari sendiri sambil berkata, ia lebih suka tidur sampai siang. Jauh lebih penting dari menjaga tubuhmu bugar adalah kamu jangan berkelahi, kata si Toket. Aku tahu. Jangan berkelahi dan babak belur. Kita tak pernah tahu kapan si macan akan muncul. Itu yang ku benci. Aku benci karena aku tak tahu kapan si macan akan muncul. Paling tidak hal baiknya kamu tak berkelahi. Sebab jika kamu berkelahi, selalu ada kemungkinan kamu babak belur dan luka parah. Kamu harus menjaga dirimu cukup kuat. Kamu tak tahu sesulit apa mengalahkan si macan, belum lagi harus membunuhnya. Tutup mulutmu, aku tak perlu nasihat seperti itu. Barangkali karena bosan menunggu, ia malah semakin sering memikirkan Iteung. Kadang-kadang ia mengenang perkelahian mereka, lain kali ia mengingat sentuhan bibirnya.
Sekali-kali ia mengingat seperti apa rasanya ketika ia meraba buah dadanya, dan seperti apa rasanya ketika ia menjulurkan jari tengahnya ke selangkangan si gadis. Rasa buah dadanya seperti terus melekat di telapak tanganku, kata Ajo Kawir. Aku tak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku belum pernah menyentuh buah dada perempuan. Aku tak mungkin mati karena perkelahian, katanya lagi kepada si tokek, dengan nada menyedihkan. Tapi barangkali aku akan mati karena bosan menunggu, dan terutama barangkali aku akan mati karena perasaan rindu yang menyesakan ini. Tak ada yang bisa diperbuat oleh si tokek. Tentu saja si tokek ingin mengatakan, temui Iteum sekarang juga, goblok. Mungkin gadis itu sudah melupakanmu, mungkin ia tak lagi mencintaimu, mungkin ia sudah pergi dengan lelaki lain, mungkin ia sudah menganggapmu tai, mungkin ia sudah menganggapmu pecundang. Menyedihkan, tapi jauh lebih baik menemuinya daripada tidak menemuinya. Katakan kepadanya bahwa kamu mencintainya, bahwa kamu menyesal telah menolak cintanya. Semua itu hanya berdengung-dengung di kepala si tokek. Ia bisa mengatakan itu, tapi ia tak akan bisa mengatakan apa yang harus diperbuat Ajo Kawir dengan kemaluannya. Iteum tak hanya butuh cinta, ia butuh lelaki untuk menidurinya. Aku ingin menghajar orang. Tunggu sampai si macan muncul. Jika ada hari-hari yang paling menyedihkan dalam hidup Ajo Kawir, bisa dibilang hari-hari itu merupakan salah satunya. Jika toko kelontong sudah tutup, ia bisa mengurung diri di dalam, minum beberapa botol bir sambil menangis. Si tokek tahu, Ajo Kawir memang menangis. Tapi lelaki kadang-kadang memang perlu menangis, termasuk Ajo Kawir sekalipun. Si tokek tak tahu yang mana, yang membuat Ajo Kawir menangis. Mungkin ia menangis karena kemaluannya tak bisa berdiri, dulu ia pernah menangis, dan beberapa kali ia melihatnya. Menangis karena itu, mungkin karena kerinduannya kepada Iteum, memang menyedihkan jika kamu tak bisa memperoleh apa yang seharusnya kamu peroleh, dan mungkin juga ia sebenarnya takut menghadapi si macan. Bagaimanapun Ajo Kawir belum pernah membunuh orang, dan si macan dikenal karena pernah membunuh beberapa orang. Memikirkan Ajo Kawir akan membunuh orang, bahkan si tokek pun ngeri membayangkannya. Setelah beberapa hari dalam keadaan menyedihkan seperti itu, sementara tak ada tanda-tanda si macan bakal muncul, si tokek akhirnya menemui Ajo Kawir di sudut toko kelontong, di balik karung-karung goni berisi beras. Ikut denganku, kita akan menemui Iteum. Ajo Kawir sama sekali tak tertarik dengan ajakannya. Kamu tak perlu bertemu dengannya, tak perlu bicara dengannya. Kita akan melihatnya dari kejauhan. Aku yakin itu akan sedikit menyembuhkan luka menganga di jantungmu. Sambil mengatakan itu, si tokek menunjuk, lebih tepatnya mendorong dengan telunjuk, dada Ajo Kawir. Ajo Kawir sedikit terdorong ke belakang oleh dorongan kecil tersebut. Ajo Kawir tetap tak tertarik dengan ajakannya. Atau lebih tepatnya, ia pura-pura tak tertarik. Si tokek sedang tidur siang di kamarnya ketika Ajo Kawir muncul dan membangunkannya. Dengan agak kesal, si tokek berbalik dan memandang Ajo Kawir. Ia baru tidur kurang dari setengah jam, dan semalam ia tak tidur. Ia ingin dibiarkan tidur lebih lama. Tapi Ajo Kawir tak peduli. Ajo Kawir berdiri di samping tempat tidurnya, memandang si tokek dengan tatapan mengibakan. Aku ingin melihat Iteum, katanya. Itu cukup untuk membuat rasa kesal si tokek menguap. Ia duduk di tepi tempat tidur, memandang ke arah Ajo Kawir. Ajo Kawir mengaku selama ini menyimpan foto Iteum di lipatan dompetnya, melihatnya setiap sebelum tidur, dan ingin melihat gadis itu tak hanya di dalam foto. Ia ingin melihatnya berjalan, ingin melihatnya tersenyum, bahkan ia ingin melihatnya berkelahi. Ajo Kawir memperlihatkan foto itu kepada si tokek. Foto itu sudah agak lusuh, barangkali terlalu sering dikeluarkan dari tempatnya. Tapi aku takut bertemu dengannya, lebih takut daripada melihat semua musuh yang bisa kubayangkan. Kenapa harus takut? Kata si tokek. Jika ia memergokimu menguntipnya, jika ia marah kepadamu dan menghajarmu, tak ada yang lebih indah di dunia ini jika kau bisa mati di tangan orang yang kau cintai. Sebenarnya si tokek mengatakan itu dalam rangka membual saja. Ia tak tahu apa-apa soal cinta. Ia sendiri 2 kali ditolak cinta oleh 2 orang gadis yang berbeda, dan belum pernah pacaran. Ia mungkin mendengarnya dari satu tempat, mungkin dari lirik lagu atau dari film koboi, dan berpikir itu terdengar bagus jika ia bisa mengatakan soal cinta dan kematian. Maka ia mengatakannya, tak berpikir itu akan berguna. Tapi gara-gara itulah Ajo Kawir memutuskan untuk menemui Iteum. Aku akan melihatnya. Mungkin ada baiknya ia menghajarku dan membunuhku, kata si tokek. Dan jika aku mati di tangan si macan, paling tidak aku pernah melihatnya kembali. Layar disuramkan.